Hasil survei Lembaga Survei Indonesia mengungkap elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungguli Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menjelang 7 bulan Pilpres 2024 dan 3 bulan jelang pendaftaran, apakah ada momentum yang mampu merubah peta elektoral Capres? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang bergabung secara virtual. Ada Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore Mas Jayadi. Selamat sore Mbak Nana. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga. Selamat sore Bang Eriko. Sore Mbak Nana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Waketum Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore Bang Habib. Sore Mbak Nana, Pak Jayadi, Bro, Bang Eriko. Oke, saya langsung ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, dari hasil survei LSI terbaru, elektabilitas Capres nama Prabowo Subianto tertinggi disusul Ganjar lalu Anies. Apa yang membuat posisinya jadi begini nih? Pak Prabowo saya kira paling tidak ada 3 ya faktor penyebabnya itu. Satu ada, kalau Anda perhatikan ada perubahan gaya sosialisasi politik dari Pak Prabowo. Dari yang ya, mohon maaf ya Bang Habib, cenderung agak kaku biasanya ya. Sekarang lebih lebih mirip-mirip Pak Jokowi kira-kira gitulah untuk mudahnya. Lebih suka bersama rakyat, ketemu orang di mana di pasar apa itu. Jadi itu memang cukup disuka oleh masyarakat kita. Jadi perubahan gaya komunikasi itu satu. Yang kedua adalah endorsement Pak Jokowi di persepsi masyarakat tampaknya masih tetap tidak hanya ke Ganjar tapi juga ke Pak Prabowo. Sehingga pemilih yang puas dengan kinerja presiden itu tidak hanya mengarahkan dukungannya kepada Ganjar tapi juga kepada Pak Prabowo meskipun masih lebih banyak kepada Ganjar ya. Yang ketiga penurunan suara untuk Pak Ganjar yang terjadi pasca peristiwa kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu sudah mulai rebound untuk Pak Ganjar. Tapi reboundnya sampai pada level seperti Januari atau Februari 2023. Sehingga ditambah dengan jadi para pemilih yang tadinya berpindah dari Pak Ganjar ke jadi tidak memilih atau menjadi undecided itu belum kembali ke Pak Ganjar. Banyak yang pindah ke Pak Prabowo. Nah, akibatnya kemudian Pak Prabowo menjadi lebih unggul. Ditambah kemudian ada sedikit penurunan dari dukungan kepada Anies. Kalau terjadi dukungan kepada Anies, biasanya itu berpindah kepada Prabowo karena kolom pilihan pemilih Prabowo dan Anies kan cenderung sama. Walhasil dari 3 atau 4 faktor itu Pak Prabowo cenderung unggul. Tapi dengan catatan ini, catatannya paling tinggi kan keunggulannya itu di 3 nama, 35,8 berbanding 32,2. Jadi masih margin of error ya? Masih di dalam 2 kali margin of error. Sudah lebih dari margin of error tapi 2 kali. Jadi belum signifikan banget. Menurut saya Bang Habib belum bisa tidur nyenyak itu. Kalau trennya bagaimana nih? Tren elektabilitas ketiga capres ini? Kalau tren elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Prabowo sama. Trennya meningkat. Nah, mengapa tren keduanya meningkat itu? Salah satu penjelasannya menurut saya adalah tingkat kepuasan kepada presiden tetap tinggi. Nah, kalau tingkat kepuasan kepada presiden tetap tinggi, itu bisa berpengaruh kepada capres atau nama yang dianggap diasosiasikan dengan presiden. Nah, sampai hari ini nama yang diasosiasikan dengan presiden itu masih 2, Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu. Ya, Mas Jayadi, tapi soal gaya komunikasi politik ya, kalau endorsement kan endorsementnya Pak Jokowi menurut Mas Jayadi ini terpecah, baik untuk Pak Prabowo dan juga untuk Mas Ganjar. Tapi untuk gaya komunikasi politik kan sebetulnya mirip-mirip saja nih Pak Prabowo dengan Mas Ganjar, sama-sama suka turun ke bawah sekarang ini, kemudian lebih egaliter, lebih terbuka. Kenapa kemudian angkanya sedikit lebih berbeda? Saya bilang sedikit karena 2 kali margin of error. Iya, karena sumber suara untuk Pak Ganjar paling utama dari pemilih Pak Jokowi kan? Jadi kalau sebagian dari sumber suara itu diambil sebagian oleh Pak Prabowo, sementara Pak Prabowo punya sumber suara sendiri, yaitu pemilihnya di tahun 2019 yang sekitar 45%. Strong votersnya masih ada ya? Masih ada strong voternya. Jadi suara Pak Prabowo itu bisa berkurang kalau
suara pemilih yang mendukung Pak Prabowo di 2019 itu makin banyak berpindah ke Anies. Tapi kan kita lihat yang berpindah ke Anies tidak makin banyak kan selama 5 bulan terakhir. Justru stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan. Nah itulah yang jadi Pak Prabowo dapat suara dari pemilih Pak dia bisa Jokowi, mempertahankan pemilih dia sendiri dan pemilihnya Anies gitu ya. Sekaligus dia mempertahankan lebih banyak pemilihnya di tahun 2019. Kalau dikalkulasi jadi lebih banyak dong. Oke, saya mau ke Bang Habib. Bang Habib, menarik tadi yang disampaikan ya oleh Mas Jayadi, ada perubahan gaya komunikasi politik. Ini Gerindra mengakui nggak bahwa meningkatnya elektabilitas Pak Prabowo selain karena sinyal endorsementnya Pak Jokowi yang terbelah, baik untuk Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar, soal gaya komunikasi politik yang sangat berubah begitu, turut mempengaruhi ataupun membantu kenaikan elektoral, Bang Habib? Ya, kalau orang yang sering ketemu Pak Prabowo, saya pikir kita nggak lihat ada perubahan ya. Memang aslinya Pak Prabowo ya begitu, orangnya rileks, santai, humor ya, enjoy gitu kan. Cuma mungkin yang lebih banyak ke-expose di kemarin-kemarin itu adalah saat-saat ketika beliau begitu bersemangat, misalnya di panggung-panggung besar. Ya, seperti itu kan memang biasanya event kampanye di mana audiensnya orang datang dari jauh, lalu ikan semangat. Nah itu kemungkinan yang di masa lalu terlalu banyak diekspos. Padahal kalau lihat kesehariannya Pak Prabowo, ya kayak sekarang misalnya ketemu rakyat, dari dulu memang kayak begitu. Beliau itu kan tentara yang jarang di markas, ya sama prajurit-prajurit kelas bawah gitu kan. Lalu misalnya sifat humanisme beliau, pelihara kucing dan lain sebagainya, ini juga dari dulu kalau kami di Gerindra ya tahu ya. Memang itu lebih ke ekspos sekarang, dan hal yang berbeda adalah kita melihat situasi baik di negeri ini sudah berkurang jauhnya polarisasi, ya. Berkurangnya polarisasi sehingga tidak ada perbedaan antagonis ya antara satu kelompok dengan kelompok lain. Sehingga semua, bukan hanya Pak Prabowo sebetulnya ya, semua peserta atau kontestan pemilu saat ini kan lebih rileks, lebih cair. Kalau ingat tahun 2014, 2019, kalau kita bikin acara begini yang ada kan berantem melulu kan. Ini sekarang belum lebih soft dibuka gitu. Sama hostnya sudah saling bentak kita. Ya. Tetapi kalau sekarang coba kita ketemu abangku Eriko ya kan, ketemu abangku yang misalnya dari pendukung Pak Anies, kita ketawa-ketawa, gitu kan. Nah ini kan kesadaran kolektif kita yang membaik, ya bukan hanya Pak Prabowo, kita seluruh elemen bangsa punya pelajaran bahwa event pemilu ini kalau diwarnakan polarisasi, yang rugi bukan kelompok pemenang yang kalah, tapi kita sebagai bangsa. Nah ini yang terjadi. Artinya begitu kalau. Tapi soal perubahan gaya komunikasi, kalau menurut Gerindra tidak ada yang berubah ya. Dari dulu Pak Prabowo seperti itu, tapi mungkin sekarang lebih banyak yang diekspos ataupun dipublikasikan. Hal-hal yang humanis ya, sisi lembutnya dia mungkin lebih banyak terekspos karena berkurangnya polarisasi. Saya mau ke Bang Eriko. Bang Eriko, meskipun perbedaannya tidak begitu lebar ya, 2 kali margin of error, tapi apakah hasil survei LSI ini yang menempatkan Mas Ganjar sedikit di bawah Pak Prabowo menjadi warning begitu bagi PDI Perjuangan? Karena kan pada survei-survei sebelumnya posisinya Mas Ganjar agak solid tuh di atas. Begini Mbak Rifana, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan Bung Jayadi Hanan dari LSI-nya, dan menurut ini dari yang kita lihat ya sejauh ini sebenarnya tidak ada yang keliru dalam hal ini. Memang perbedaannya sebenarnya tidak terlalu jauh selama ini. Dan kalau kita lihat juga memang ada sedikit koreksi pada saat waktu kejadian yang usia Piala Dunia U20. Ya, dari Piala Dunia itu ada sedikit koreksi. Tapi kalau tadi sudah disampaikan juga sama saudara saya Bung Jayadi Hanan bahwa sudah ada rebound. Nah, ini menarik Mbak Rifana. Tentu pertanyaan kita bersama kan tadi juga sudah disampaikan oleh saudara saya Bung Habibur Rahman, Adinda Habibur Rahman, bahwa kenapa kok perbedaan ini tidak terlalu jauh, ini masih tetap dalam situasi ini. Nah, disinilah sebenarnya Mbak Rifana bahwa rakyat Indonesia itu sudah sangat cerdas, sudah sangat paham. Ini kan belum
belum istilahnya di dalam pertandingan yang sesungguhnya. Coba Ya. kalau kita perhatikan, ini masih dalam situasi yang sama, masih belum ada perbedaan yang signifikan, belum ada. Misalnya lah contohnya, kami sudah punya poros tersendiri yang sudah fix bersama Perindo, bersama P3 dan bersama Hanura. Tetapi kan cawapresnya kan belum ada, Mbak Rifana, betul Ya, kan? betul. Nah, begitu juga dengan Gerindra, artinya Gerindra dengan koalisinya, kalau saudara kami menyebutkan koalisi, juga belum ada yang fix. Apakah dengan PKB sudah pasti? Belum tentu juga, kenapa tidak ditentukan. Apakah dengan Golkar? Belum tentu juga. Apakah dengan yang lain? Belum tentu juga. Nah, begitu juga dengan koalisi yang katakan berbeda, yang tidak meneruskan dari pembangunan dari Pak Jokowi, atau yang tidak meneruskan program Pak Jokowi, juga belum ada satu kepastian. Tapi kalau kita lihat dengan jernih, Mbak Rifana, sekarang kan popularitas atau akseptabilitas dari Pak Jokowi itu 81% lebih, hampir 82%. Kita lihat juga dari posisi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, ini ada sudah 70 sekian persen, begitu ya Bung Jayadi Hanan. Nah, ini masih ada sekitar 10% lebih lagi yang belum menentukan pilihannya, katakan kemana. Tadi dari hasil survei Bung Jayadi, bahwa ini adalah representasi daripada yang ingin meneruskan dari pembangunan yang sudah dilakukan Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini Mbak Rifana, dalam 1 bulan ke depan ini, 1-2 bulan ini akan lebih mengkerucut apabila juga sudah ada calon wakil presidennya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi, katakanlah kalau istilah Bung Jayadi Hanan dan teman-teman, pasti game changernya. Nah, ini yang kita soal cawapres ya. nantikan nanti kan begitu. Ya, kalau nggak begitu nanti nggak di Mbak Rifana lagi, nggak di survei lagi nanti dari LSI. Oke, soal cawapres menjadi game changer. Nanti saya akan tanya ke Mas Jayadi, tapi saya ingin tanya ke Bang Eriko lagi soal endorsementnya Pak Jokowi yang cenderung terlihat terpecah. Itu tadi yang mengatakan Mas Jayadi Hanan ya. Endorsement Pak Jokowi ada yang terpecah ke Pak Prabowo dan juga ke Mas Ganjar. Ini tidak menjadi evaluasinya PDI Perjuangan ya? Karena itu berpengaruh kan ke elektoral. Begini, kalau di kami kan tentu sudah meyakini dengan sesungguhnya, karena memang Pak Jokowi kan sebenarnya kader PDI Perjuangan, dan juga dalam Rakernas itu disampaikan secara terbuka oleh beliau, apa-apa juga yang harus dilakukan oleh partai, dan ini yang sedang dilakukan sebenarnya, dan ini semua masih by proses. Ya, tetapi juga kan Pak Jokowi kan juga mempunyai katakan pembantu di kabinetnya yang salah satu adalah Pak Prabowo. Nah, kalau itu diinterpretasikan kan wajar-wajar saja. Apa yang keliru dalam hal ini namanya menginterpretasikan rakyat. Justru disinilah kecerdasan daripada rakyat itu sendiri, Mbak Rifana. Mereka belum melihat, ini belum final, dan ini yang mereka tunggu. Dan sekali lagi saya ingatkan tadi, masih ada sekitar 10% yang belum katakan belum Nah, nanti kalau ini kita berandai-andai atau menduga-duga, seperti nama saya Riko Sotarduga, seandainya yang 10% ini masuk ke Mas Ganjar menjadi 42-43, bukankah itu sudah melewati dari batas psikologi? Nah, itu yang lebih paham Bung Jayadi Hanan. Kalau soal undecided voters. Nah, itu kita juga. Ya, ini kita lihat ini dalam waktu 1-2 bulan ke depan ini, Mbak Rifana. Baik, saya akan tanya nanti lebih dalam soal cawapres yang menjadi game changer, kemudian soal undecided voters yang masih 10%, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Kalau tadi Bang Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, masih optimis ya karena cawapres adalah sebagai game changer dan suara undecided voters 10% itu masih bisa merubah keadaan. Tapi saya mau ke Bang Habib ya. Bang Habib, ini yang menarik kalau kita lihat di jalan-jalan, terutama jalan-jalan protokol ya, banyak sekali baliho bergambar Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi bersamaan begitu ya. Apakah ini menjadi salah satu strategi Gerindra merebut suara pemilihnya Pak Jokowi, termasuk menggambarkan endorsementnya Pak Jokowi untuk Pak Prabowo? Bang Habib? Ya, kalau saya melihat itu lebih merupakan kreativitas masyarakat ya. Mungkin masyarakat itu ada juga kader kami. Ya. Nggak ada perintah partai ya? Bisa jadi ada yang orang partai juga, tapi secara resmi. Cuman yang jelaskan itu bagian kreativitas masyarakat yang ingin melihat elit-elitnya guyup, elit-elitnya rukun. Atau kan kita ini trauma dengan polarisasi sejak 2014 ke 2019 ya.
apa namanya, dampaknya parah sekali. Ya kan? Oke. Nah mungkin ini mau pemilu lagi jauh-jauh hari, ya udah supaya ini dua sosok yang tadinya dulu sempat berseteru tapi kemudian menjadi bestie, menjadi sahabat, ya inilah simbol persatuan bangsa saat ini. Karena orang yang dari latar belakang berbeda bisa bertemu, bisa kompak membawa Indonesia menjadi sangat baik seperti saat ini. Oke. Nah, itu yang sebenarnya terjadi. Narasi besarnya seperti itu. Oke, Bang Habib. Tapi tidak ada perintah resmi dari DPP Partai Gerindra ya untuk pemasangan baliho itu? Saya nggak tahu ya, tapi kita tentu kalau ada yang melakukan kita nggak bisa melarang. Dan menurut saya kalau saya melihatnya bagus ya. Pak Jokowi itu kan tokoh bangsa ya, presiden kita, dan sosok yang sangat berprestasi. Oke, saya mau ke Bang Eriko sebelum nanti terakhir saya ke Mas Jayadi ya. Bang Eriko, PDI Perjuangan tidak berminat ya, karena kan Pak Jokowi ini kan petugas partai, kader PDI Perjuangan. Kalau Gerindra memasang baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan tidak mau melakukan hal yang sama, strategi yang sama? Begini Mbak Rifana, sekarang kan kembali kepada masing-masing. Adinda Habibur Rahman, begitu juga dengan katakan koalisinya, kalau kami menyebutnya dengan mitra kerjasamanya, kan punya strategi tentu yang berbeda-beda. Kita kan tidak bisa juga strateginya kemudian menjadi seragam seperti begitu. Ya, kedua, ini kan juga ada waktunya Mbak Rifan. Kalau kita melihat sebenarnya kan ini kan apakah sekarang sudah boleh ini yang namanya kampanye. Nah ini kan bergantung daripada persepsi masing-masing. Nah ini pinter-pinter lah dalam mensiasati hal ini. Nah tapi kalau kita secara jujur mau melihat, ya tidak ada yang salah kalau memang bisa katakan memanfaatkan situasi ini atau katakan mengambil langkah terlebih dahulu, itu bagian dari strategi. Dan menurut saya Bung Jayadi Hanan bisa lebih menjelaskan seperti hal ini. Itu kan langkah-langkah katakan dalam catur, kan ada langkah yang memancing juga, tetapi pada akhirnya itu bisa menjadi juga satu jebakan ya. Saya tidak mau katakan apakah itu tidak juga. Ini sebenarnya adalah apa ya? Dalam mengisi waktu yang semakin dekat ini, sebenarnya masing-masing mempunyai strategi tersendiri. Kalau kami, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kita harus bekerja sama seluas mungkin. Nah itu yang kami tawarkan kepada partai-partai lain. Kami tidak mau mengganggu koalisi, karena koalisi kan itu hak masing-masing. Kalau kami adalah kerjasama seperti itu. Jadi ya kami ingin bersama-sama dengan sebanyak mungkin partai, kemudian dengan relawan, kemudian juga dengan banyak juga masyarakat yang tidak ingin di partai dan tidak ingin di relawan. Nah ini yang kami bentuk terlebih dahulu. Intinya begini Mbak. Oke, jadi konsolidasi ke bawah ya. Strategi untuk konsolidasikan. Jangan pada saatnya nanti kita baru mau melakukan konsolidasi. Itu menurut kami. Jadi ya strategi itu kembali kepada keyakinan masing-masing seperti itu. Tapi meskipun jaraknya sedikit begitu ya, tidak begitu banyak, hasil survei ini menjadi bahan evaluasi dong untuk PDI Perjuangan? Mbak Puan juga sudah sampaikan kemarin bahwa dengan seperti ini kami kan harus melakukan langkah berikutnya. Nah ini kan sudah tepat ini. Tadi bukan saya yang menyampaikan, Bung Jayadi Hanan yang menyampaikan bahwa ini sudah ada rebound. Berarti sudah tepat strategi daripada kita. Ini masuk step berikutnya. Kan ada step berikutnya lagi Mbak Rifana, bukan langsung selesai sampai di sini. Kalau selesai sampai di sini, nanti kita juga tidak diundang lagi sama Mbak Rifana ke CNN. Begitu ya Bung Habibur Rahman. Jadi harus masih panjang soalnya pemilunya. Jadi kita masih butuh mengundang para narasumber. Minggu depan 2 minggu lagi keluar lagi survei dari LSI, dari Jayadi Hanan. Ini petanya seperti begini sekarang. Itu yang kita tunggu. Berarti kita sudah tepat angkanya, kita maju lagi ke step berikutnya. Seperti itu Mbak. Menarik sekali. Mas Jayadi, terakhir ya saya ingin tanya, mengingat Pilpres tinggal 7 bulan lagi, pendaftaran tinggal 3 bulan lagi, apakah kemudian ada momentum yang bisa membuat peta elektoral berubah seperti itu, cawapres menjadi game changer, kemudian undecided voters yang jumlahnya masih 10%? Iya. Silakan Mas Jayadi. Kalau melihat perkembangan selama 2 tahun terakhir ini, hanya peristiwa-peristiwa seperti misalnya yang sangat menjadi perhatian publik, seperti misalnya kasus gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu yang bisa menjadi momentum yang bisa mengubah peta pertarungan. Tapi kalau momentum itu tidak terjadi, maka
polanya menurut saya tidak akan terlalu berbeda. Banyak yang mengatakan atau bertanya apakah wakil presiden bisa menjadi game changer. Saya ragu untuk mengatakannya iya. Kenapa? Karena kecuali kalau yang dipilih menjadi cawapres itu adalah nama-nama yang tidak berasal dari nama-nama yang sekarang beredar, tiba-tiba muncul misalnya, tiba-tiba yang muncul Jayadi Hanan, misalnya kan. Nah, ini pancingan ini Mbak Rifana, ini pancingan kepada kita sama Bung Habibur Rahman. Ini memang kita Jayadi Hanan nih, ini hati-hati kita Bung Habibur Rahman ini. Oke, silakan dilanjutkan Mas Jayadi. Tapi kalau misalnya di Pak Ganjar yang dipilih hanya misalnya di kisaran 3 misalnya Erik atau RK atau Sandi, kan kita sudah tahu kira-kira posisinya berhadapan dengan Pak Prabowo Muhaimin atau Pak Prabowo sama yang lain, misalnya termasuk juga sama Erick Thohir. Jadi posisinya tidak akan terlalu berbeda. Karena itu game changer itu hanya akan terjadi kalau ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, misalnya ada kasus hukum atau ada skandal politik dan sebagainya. Di luar itu menurut saya agak sulit untuk mengharapkan momentum, kecuali kalau misalnya salah satu partai atau salah satu kandidat ini melakukan kesalahan-kesalahan politik tertentu yang membuatnya kemudian yang mendatangkan antipati publik gitu kira-kira. Di luar itu menurut saya ya kira-kira karena itu saya agak berani ya. Kalau 3 nama itu maju, siapapun pasangan cawapresnya, maka kita sulit untuk tidak memperkirakan bahwa akan terjadi 2 putaran. Karena di putaran pertama itu nggak ada yang unggul mutlak sampai 50% kan. Nah kalau tidak unggul sampai 50%, posisinya seperti sekarang 36, 35, 25 misalnya, maka kita akan melihat kemungkinan adanya putaran kedua. Oke, kalau di putaran kedua nanti semuanya bisa berbeda, begitu ya Mas Jayadi ya, karena waktunya lebih panjang lagi. Ya, terakhir. Mbak Rifana boleh sedikit? Ya, silakan. Ya, Mbak Rifana, ini bisa saja dalam waktu dekat nih terbentuk 4 poros, bukan tidak mungkin. Ada hitungannya. Nah, tetapi Bung Jayadi Hanan, kalau dalam 1 bulan ke depan ini, katakanlah survei calon-calon ini meningkat mendekati 40%, bisa saja tinggal 2 poros. Siapa bilang tidak bisa? Semua mungkin dalam hal ini. Nah, ini yang menarik nanti kita tunggu dalam waktu dekat ini. Ya, nanti kita tunggu hasil surveinya LSI bulan depan, bulan Agustus atau September. Kalau angkanya masih segitu-segitu aja, artinya sudah bisa yang diprediksi oleh Mas Jayadi Hanan akan ada putaran kedua. Kalau di putaran kedua, anything can happen, begitu Mas Jayadi ya? Karena waktunya lebih panjang. Ya, tapi untuk sementara dengan data yang ada sekarang, yang potensial unggul itu, yang paling potensial masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar, dan ada kecenderungan Prabowo unggul gitu sementara ini. Kalau dari data yang ada sekarang, tapi benar kata Bang Eriko, anything can still happen. Anything can still happen karena politik sangat cair sekali, dinamis. Kita nggak tahu elit-elit politik itu seperti yang disampaikan oleh Bang Eriko tadi bisa 2 poros, bisa 3 poros, bisa juga 4 poros. Kita tunggu nanti Golkar dan PAN seperti apa sikapnya. Terima kasih sekali 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga, Direktur Eksekutif LSI Mas Jayadi Hanan, dan juga Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Bang Eriko. Assalamualaikum.